Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners, jumpa lagi di talk show tribunkaltara.com menuju 2024. Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial, salah satu pimpinan penyelenggara pemilu yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Ya, sekarang kita sambut sama-sama bintang tamu kita hari ini yang sudah jauh-jauh berkunjung dari Tanah Tidung ke kantor tribunkaltara.com, Bapak Hairil, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tanah Tidung. Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana perjalanan Pak dari Tanah KTT ke sini Pak? Perjalanannya ya alhamdulillah lancar-lancar aja. Iya. Karena KTT dengan Bulungan ini kan Tanjung Selor ibaratnya bukan perjalanan jauh lagi. Oh iya betul. Karena durasi waktunya juga cukup, ya lumayan lah, 2 jam bisa ditempuh. Iya, 2 jam setengah ya. Perjalanan aman-aman sama perjalanan. Ya, jadi Tribuners, kita akan membincangkan hari ini tentang bagaimana persiapan penyelenggara pemilu sendiri, khususnya dari Badan Pengawas Pemilu di KTT untuk menyambut tahun politik 2024. Kita akan mendengarkan bagaimana kemudian kerja-kerja dari Badan Pengawas Pemilu Bawaslu untuk beberapa potensi-potensi pelanggaran yang mungkin akan saja bisa terjadi dan menghiasi tahun politik kita 2024. Nah, Bapak, mungkin yang pertama ini tahun 2024, tahun politik akan segera dimulai. Bagaimana persiapan dari Bawaslu KTT sendiri ke depannya? Ya baik, terkait dengan tugas dan fungsi Bawaslu. Dari Bawaslu sendiri, baik tingkat dari pusat, provinsi dan kabupaten kota, kalau khususnya di Kabupaten Tanah Tidung, kita sudah melakukan beberapa persiapan terkait dengan sistem pengawasan yang bakalan kami lakukan ke depannya untuk tahapan pemilu di tahun 2024. Untuk itu Bawaslu sendiri sudah melakukan beberapa persiapan, salah satunya adalah kita sangat aktif sekarang untuk melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif, di mana sosialisasi ini sangat penting karena salah satunya itu kita mendorong partisipasi masyarakat untuk dapat melakukan pengawasan partisipatif. Karena tugas dan fungsi Bawaslu memang melakukan pengawasan. Tetapi dalam agenda hajatan pemilu, Bawaslu sendiri itu dalam hal ini melakukan pengawasan itu sebaiknya dibantu oleh masyarakat dan partai politik. Karena ini kan kepentingan dari teman-teman partai politik. Bawaslu hanya melakukan pengawasan, tetapi itu kita mendorong masyarakat dan peserta pemilu khususnya partai politik untuk melakukan pengawasan bersama-sama. Berarti itu sudah masuk program-program yang Bawaslu sudah lakukan untuk jelang 2024 ini ya? Kemarin juga kami dari Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi, Kabupaten Kota, Sekaltara, kami sudah melakukan persiapan terkait dengan beberapa pembahasan. Salah satunya adalah penyusunan DIM, daftar inventaris masalah, yang bakalan terjadi nanti di setiap tahapan di pemilu tahun 2024. Dan sekiannya juga kami dari Bawaslu juga saat sekarang mempersiapkan SDM, karena ini sangat penting untuk menunjang kinerja Bawaslu dalam melakukan pengawasan di tahun 2024. Karena memang dan pemetaan titik rawan juga perlu kita lakukan melalui daftar inventaris masalah juga, karena tidak menutup kemungkinan setiap tahapan yang berjalan pasti ada namanya pelanggaran. Karena di samping itu juga KPU juga sudah menyusun regulasi dan Bawaslu juga sudah menyusun regulasi juga. Jadi nanti regulasi itu ada melalui peraturan Bawaslu dan itu menjadi pedoman Bawaslu dalam melakukan pengawasan. Kalau untuk tadi pemetaan pelanggarannya itu yang seperti apa yang paling menjadi perhatian Bawaslu sendiri khususnya di KTT, yang mungkin kalau kita mau bandingkan secara geografis dengan kabupaten kota yang lain kan pasti masing-masing ada potensi-potensi pelanggaran di masing-masing daerah yang khas yang mungkin menjadi perhatian masing-masing Bawaslunya. Kalau di KTT seperti apa? Kalau di KTT sih salah satunya adalah contoh tahapan yang bakalan terdepan ini yang terdekat, pemutakhiran data pemilih. Karena memang seperti kita ketahui bukan hanya di KTT aja yang terjadi
Pemutahiran data pemilih ini memang butuh perhatian khusus karena memang membutuhkan pengawasan yang lebih ekstra, karena dalam data pemilih itu kan kita mengharapkan data pemilih ini lebih baik lagi sebelum tahapan pelaksanaan hajatan pemilu 2024 itu dilaksanakan di bulan Februari. Artinya pemutahiran data ini lebih konkret, lebih lebih akurat, sehingga pemilih yang sudah genap berusia 17 tahun dan pemilih yang tidak mempunyai hak pilih itu bisa kita ketahui lebih dini. Karena pemilih yang berusia 17 tahun itu kan sudah mempunyai hak pilih, dan dia harus masuk di dalam daftar pemilih tetap DPT. Dan progresnya sudah seperti apa? Untuk saat sekarang kami kemarin melakukan rapat koordinasi bersama KPU. Bawaslu dan KPU selalu tetap sinergitas dalam setiap melakukan, baik kami melakukan pengawasan dan kami selalu aktif dan berkoordinasi terus dengan teman-teman KPU. Nah, terkait dari langkah-langkah Bawaslu itu, kira-kira untuk dalam hal sosialisasi mengenai pemilu bersih itu sampai sejauh ini seperti apa peran serta Bawaslu untuk menyukseskan sosialisasi seperti ini khususnya kepada pemilih pemula? Pemilih pemula. Ya, seperti kita ketahui, pemilih pemula ini kan ketika dia bergenap berusia 17 tahun, otomatis dia sudah mempunyai hak pilih. Tentunya kami mengharapkan, jadi Bawaslu sendiri itu sudah melakukan sosialisasi, karena kita beberapa kedepannya itu ada program agenda nasional, itu sifatnya secara keseluruhan sifatnya sosialisasi non tahapan. Jadi di Bawaslu sendiri kemarin kami sudah melakukan Bawaslu mendengar namanya. Mungkin Tribun Kaltara sudah melihat beberapa di media juga dilakukan oleh serentak oleh kabupaten kota. Karena ini program nasional, jadi baik provinsi dan kabupaten kota melaksanakan namanya program Bawaslu mendengar. Kalau kita melihat namanya pemilu bersih, ya pemilu bersih itu adalah melihat progres partisipasi pemilih untuk menggunakan hak suaranya pada saat pemilihan pemilihan nanti. Karena kalau dikatakan mendapatkan pemilih yang bersih, ya kan, tentunya KPU dan Bawaslu harus gencar melakukan sosialisasi. Nah, berkaca sendiri dari penyelenggaraan pemilu 2019 lalu, nah, itu kira-kira apa yang menjadi catatan penting untuk kemudian bisa menjadi perbaikan di pemilu atau tahapan pemilu di 2024 ini dari Bawaslu sendiri untuk pengawasannya? Ya, kalau berkaca dari pemilu 2019 kemarin, di Bawaslu sendiri itu kami mendapatkan beberapa temuan hasil pengawasan kami. Itu rata-rata hampir di setiap kecamatan berupa temuan, dan ada salah satu temuan itu sampai kami proses ke pelanggaran pidana pemilu. Sudah ada ya? Sudah ada. Nah, untuk di pemilu ya kami berharap kedepannya dan setiap kegiatan sosialisasi yang kami lakukan baik itu dengan stakeholder, terutama yang sasaran kami adalah teman-teman dari partai politik. Kami mendorong terus teman-teman partai politik dalam proses verifikasi nanti agar betul-betul memang mempersiapkan administrasi yang bakalan diserahkan ke KPU. Karena tentunya Bawaslu akan turun di lapangan mengecek hal itu, memastikan bahwa memang betul-betul partai yang sudah terdaftar itu memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu di tahun 2024. Nah, kalau untuk pelanggaran yang tadi sampai diproses secara hukum itu dia kategori pelanggaran seperti apa, Pak? Di tahun 2019 kemarin kami prosesnya itu masuk ke pelanggaran pidana pemilu sampai ke tingkat pengadilan. Ada salah satu calon dari DPD RI. Nah, itu kemarin kejadiannya di dalam wilayah Kabupaten Tanah Tidung, wilayah KTT. Nah, sehingga hal ini merupakan temuan dari teman-teman pengawas kecamatan, dan hal ini kami tidak lanjuti karena di dalam Bawaslu sendiri itu ada namanya Sentra Gakumdu. Dalam Sentra Gakumdu ini terdiri dari 3 lembaga. 3 lembaga yang akan melakukan proses dan melakukan pengambilan keputusan. 3 lembaga ini harus sepakat.
dalam melakukan proses ketika yang dikatakan apakah ini pelanggaran ini naik ke tingkat pidana pemilu apa enggak ya kan. Jadi ketiga lembaga ini mengambil keputusan yang memang harus sepakat bertiga-tiga. Karena Bawaslu sendiri tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Karena dalam Sentra Gakumdu itu terdiri dari kepolisian, kejaksaan dan Bawaslu. Ya. Nah, secara struktural sendiri tadi kan disebutkan hanya ada 2 komisioner ya yang mendampingi ya. Iya. Itu untuk maksimal pelaksanaan untuk pengawasan itu sudah maksimal nggak sih dirasa untuk KTT sendiri dengan posisi struktural seperti itu? Misalnya biasanya kan ada 5 gitu kan. Nah, di KTT tadi yang unik saya dengar itu hanya 3. Ya, karena berdasarkan dengan pembentukan Bawaslu kemarin berdasarkan Undang-Undang 7 2017 kan. Jadi Bawaslu itu terbentuk berdasarkan undang-undang. Adapun komisioner di kabupaten kota di Kaltara yang berjumlah 5 itu berdasarkan dengan geografis daerahnya masing-masing. Karena kebetulan wilayah KTT ya dianggap paling kecil, cakupannya tidak begitu besar, sehingga jumlah pimpinan di Bawaslu di kabupaten kota kami ada 3 orang. Baik juga Bulungan juga seperti itu, Bulungan, Nunukan, dan Tarakan. Cuman Kabupaten Malino yang jumlahnya 5 orang pimpinannya. Karena berdasarkan letak geografis, kalau dibandingkan Nunukan dengan Malino, memang jumlah pemilihnya lebih banyak Nunukan sebenarnya. Cuman karena berdasarkan luas wilayah, Malino lebih besar daripada Nunukan. Kalau tim pengawas independen sendiri yang membantu mungkin proses-proses kerja Bawaslu di pengawasan itu ada nggak? Ada. Kemarin Bawaslu sudah launching di tingkat pusat itu membuka untuk terkait pendaftaran pemantau pemilu. Itu biasanya dari latar belakang apa dia Pak? Kalau pemantau pemilu itu sendiri bisa berlatar belakang dari pemerhati pemilu, ya kan. Jadi orang-orang yang betul-betul kita libatkan untuk membantu Bawaslu dalam melakukan proses pengawasan. Artinya perpanjangan tangan dari teman-teman dari Bawaslu ke teman-teman pemantau pemilu untuk membantu Bawaslu. Berarti untuk sistem kerjanya sendiri tetap di bawah langsung pengawasan dari Bawaslu sendiri ya. Karena mereka melakukan proses pendaftaran di Bawaslu dan akan terdaftar sebagai pemantau pemilu. Nah, ini kan sudah jelang 2024 ini terkait kampanye politik di media massa khususnya mungkin yang digital. Ini bagaimana pemantauan dari kalau saat sekarang sih melihat seperti apa? Kalau saat sekarang sih melihat untuk di media sosial belum ada pergerakan sih sebenarnya. Karena ini kan main sara. Iya, karena ini kan masih tahapan awal sebenarnya kan. Dan tahapan untuk pelaksanaan tahapan kampanye juga masih panjang ya kan. Nah, kalau saya memperhatikan melihat di media Facebook ataupun Instagram ya kan, ini masih datar-datar aja sih sebenarnya. Belum ada yang mengarah ke isu-isu sara ya kan. Terus isu sara, terus black campaign ya menjelekkan salah satu pasangan calon. Belum ada ya. Masih aman-aman aja. Masih aman ya. Masih aman-aman aja. KTT masih aman Tribunals katanya. Nah, kalau itu ada dilibatkan mungkin tim cyber khusus atau seperti apa itu untuk pemantauan di digital ini? Digital sebenarnya, nah inilah sebenarnya kalau kami melihat dari sisi Bawaslu ya, memang kalau untuk melakukan pengawasan sistem digital itu memang Bawaslu sendiri sangat kesusahan. Kami sangat kerepotan. Karena dalam artian bahwa tetap kita melakukan pemantauan secara digital, tetapi tentunya ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, baik itu berupa share yang salah satunya adalah isu sara ya kan, black campaign ya kan. Tentunya dari Bawaslu itu ketika mendapatkan informasi itu, karena begini, dalam proses yang namanya pelanggaran, ketika Bawaslu mendapatkan informasi awal, hal ini kita akan segera tindak lanjuti ke lapangan. Nah, tentunya hal itu menjadi salah satu bukti untuk kami bergerak ke lapangan untuk melakukan penelusuran. Nah, jadi informasi awal ini sangat penting bagi Bawaslu.
Itu biasanya kalau untuk di media sosial emang ada aturan khusus nggak dari Bawaslu sendiri, mungkin masuk di kategori spesifik pengawasan, misalnya ketika ada salah satu pasangan calon atau mungkin ada peserta pemilu atau ada peserta partai politik yang melakukan kampanye seperti ini di media sosial, berarti ini masuk kategori pelanggaran. Itu Iya. ada nggak aturan spesifik khusus yang Sebenarnya kalau melihat secara tahapan, biasanya itu kalau sesuai tahapan, supamanya kalau tahapan itu sudah masuk tahapan kampanye, biasanya secara teknis itu diatur di peraturan KPU. Nah, jadi sebelum tahapan kampanye masuk, pasti KPU melakukan sosialisasi terkait dengan tahapan kampanye. Nah, disitulah nanti dilakukan pembahasan bersama dengan peserta pemilu, khususnya partai politik, untuk tidak melakukan kegiatan yang masif, seperti melakukan pelanggaran di media sosial, karena itu akan bakalan diatur di dalam peraturan KPU. Nah, peserta pemilu itu disarankan pasti mewajibkan mendaftarkan akun media sosial kepada KPU. Nah, akun yang terdaftar inilah yang akan kita lakukan pengawasan dari Bawaslu sendiri. Nah, ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu akun yang terdaftar oleh peserta pemilu, Bawaslu akan segera tindak lanjuti. biasanya pelanggaran seperti apa itu? Ya, biasanya sih paling marak biasanya itu terkait dengan salah satunya adalah kalau isu syarat sangat jauh lah, sangat jauh. Kalau money politik juga sangat jauh lah. Paling dia ya apa namanya, isu-isu yang biasa berkembang di media sosial itu ya hampir sebagian besar itu ya kalau dikategorikan ke black campaign tidak juga, karena bahasa yang digunakan oleh pengguna media sosial itu mereka sangat pintar juga, sudah paham, karena pengguna media sosial ini sudah sangat pintar. Di mana kategori kalimat yang mengundang ini unsur pelanggaran, mereka sudah tahu. Jadi mereka itu rata-rata melempar kalimat yang ada di media sosial itu kalimat yang tidak baku tetapi sifatnya umum, yang tidak ada salah satu mengarah ke sifat pelanggaran. Nah, ini mungkin bisa menjadi perhatian Bawaslu juga, kira-kira untuk 2024 nanti akan lebih banyak fokus melakukan pengawasan itu justru di pelanggaran-pelanggaran di media sosial ini ketimbang yang mungkin bisa kita jumpai secara langsung gitu. Iya. Karena dia akan masif di situ. Iya. Kalau setiap kita akan dari Bawaslu sendiri kita akan mencanangkan, karena di Bawaslu sendiri kan kami juga mempunyai pengawas di tingkat kecamatan ataupun desa. Jadi memang Bawaslu memiliki pengawas di tingkat kecamatan dan desa, tetapi jumlah personil kami sangat terbatas. Karena berdasarkan berapa jumlah desa yang ada di Kabupaten Tanah Tidung, begitu juga jumlah pengawas kami masing-masing di desa. Jadi satu desa satu orang. Nah, kecamatan itu berjumlah 3 orang. Memang sangat terbatas dalam melakukan pada saat tahapan kampanye itu masuk, kita kekurangan personil. Tetapi di pengawasan yang bersifat media sosial, seperti berkaca di tahun kemarin 2019, teman-teman pengawas di tingkat kecamatan juga kami instruksikan untuk melakukan pengawasan di media sosial. Jadi itu akan terpantau. Jadi ketika ada narasi yang sifatnya mampu menimbulkan gejolak, hal ini segera secepatnya kami tindak lanjuti. Langsung di kantor ya. Nah, kalau untuk hoax sendiri gimana nih? Hoax ini setiap musim-musim pemilu ini kan pasti marak potensi hoax ini. Untuk menangkal itu semua, bagaimana kemudian tindak lanjut Bawaslu, apa sudah ada prepare-nya yang seperti apa nanti? Ya, kita akan rencana kedepannya kita akan melakukan MOU dengan beberapa unsur lembaga. Karena MOU sendiri kan sudah dilakukan oleh Bawaslu RI untuk pembentukan sentra Gakumdu di Kepolisian dan Kejaksaan. Mungkin segera kita akan melakukan MOU ulang juga terkait hal ini bersama Kapolres, Kepala Kejaksaan dan Pengadilan. Mungkin salah satunya kita libatkan dari unsur kepolisian untuk membantu kami dalam melakukan pengawasan. Karena kan tentunya di kepolisian itu ada namanya tim cyber kan. Jadi kita akan menggandeng dari teman-teman kepolisian untuk membantu Bawaslu dalam melakukan pengawasan di media sosial. Tentunya ketika ada terjadi pelanggaran ataupun temuan di akun media sosial yang digunakan oleh peserta pemilu, tentunya hal ini kami akan sifatnya merekomendasi
agar akun itu di-counter, dibukukan, sehingga tidak lagi menimbulkan sesuatu yang sifatnya mengganggu pelaksanaan pemilu di tahun 2024. Nah, kalau untuk kerjasama lintas lembaga atau lintas instansi khususnya dengan media itu seperti apa dari Bawaslu sama-sama dengan media untuk memerangi hoax ini? Ya, jadi kedepannya juga Bawaslu akan mencanangkan MOU dengan beberapa media khususnya yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Salah satunya tujuan dari MOU itu adalah secara tidak langsung bisa membantu Bawaslu dalam melakukan sosialisasi salah satunya, dan melakukan juga membantu pengawasan partisipatif, ya kan, pengawasan partisipatif yang bersifat di media dan pengawasan secara tidak langsung juga di lapangan. Saat sekarang juga kami mendorong masyarakat untuk berani melaporkan ketika adanya dugaan yang dianggap dugaan pelanggaran, berani melaporkan ke Bawaslu. Saat sekarang juga Bawaslu sendiri akan mengusulkan ke Bawaslu RI supaya ada namanya perlindungan hukum bagi saksi, bagi pelapor. Oh, itu belum ya? Itu saat sekarang belum ada. Mudah-mudahan ada dari Perbawaslu yang bisa membackup, karena kenapa itu sangat penting, karena kebanyakan saksi itu takut melapor karena jangan sampai hal ini bocor, ya kan? Ketika dia melaporkan ke Bawaslu, ketakutan pelapor ini namanya akan diketahui oleh masyarakat luas, akan bocor keluar. Oh, berarti tidak ada perlindungan saksi kalau seperti itu dong? Iya, makanya kita mendorong agar itu bisa dilakukan. Kalau dari sisi Bawaslu sendiri, ketika ada pelapor yang datang ke Bawaslu melaporkan kejadian pelanggaran, dari Bawaslu sendiri itu bisa menjamin hal ini tidak akan keluar bocor nama si pelapor. Tetapi yang namanya biar bagaimanapun ini tetap kita kita counter, kita betul-betul sembunyikan hal ini supaya nama pelapor ini tidak keluar, ya kan, tidak diketahui oleh masyarakat. Tapi tetap toh juga pasti akan ketahuan juga. Iya, betul. Nah, kalau untuk yang menjadi mungkin perhatian beberapa jenis pelanggaran yang akan menjadi perhatian utama nanti Bawaslu untuk jelang 2024 ini, yang seperti apa kalau untuk kita menengok ke tahun-tahun sebelumnya di 2019 mungkin masih ke money politik atau politik uang. Nah, mungkin dari catatan itu di tahun 2004 ini akan ada catatan tambahan lagi yang akan menjadi perhatian, seperti apa dari Bawaslu KTT sendiri? Dalam setiap kontestasi pemilu ataupun pemilihan kepala daerah, pilkada, yang namanya money politik itu sangat marak lah, sangat marak. Nah, hal ini antisipasi kami, bagaimana kami melakukan pencegahan secara dini, memberikan pemahaman kepada masyarakat agar bahayanya ketika terlibat dalam money politik. Karena otomatis ketika money politik itu terjadi, ya kan, dan ada laporan ke Bawaslu ataupun temuan teman-teman di lapangan, hal ini kita akan proses terkait dengan hal itu. Nah, pelanggaran-pelanggaran lainnya yang kita antisipasi di luar dari pelanggaran money politik itu seperti black campaign, ya kan, isu sara. Nah, tentunya hal itu menjadi perhatian khusus bagi kami, karena yang namanya black campaign kan ketika itu dilakukan oleh peserta pemilu menjelekkan salah satu peserta. Kalau di pilkada kan pasangan. Iya, pasangan. Nah, kalau di pemilu sendiri adalah menjelekkan salah satu peserta. Nah, tentunya hal ini kan pemilu sendiri pasangan, presiden dan wakil presiden, ya kan. Tetapi hal ini kan bisa saja terjadi di medsos itu, kebanyakan di Facebook. Ya, artinya unsur-unsur black campaign itu bisa saja terjadi. Nah, tetapi kalau untuk mencakup di wilayah KTT ataupun Kaltara, saya rasa berkaca pemilu 2019 dan kedepannya ini bakalan
tidak terdapat lah yang seperti itu. Seperti itu ya. Nah mungkin Pak sebagai penutup, kira-kira seperti apa harapan Bawaslu KTT khususnya nanti ke depan untuk penyelenggaraan pemilu 2024 ini dari sisi pengawasan? Ya, harapan kami dari Bawaslu sendiri, kami betul-betul melakukan pengawasan yang lebih ekstra, lebih ketat lagi, dan kami bisa menjamin pelaksanaan pelaksanaan pemilu nanti di tahun 2024. Kami betul-betul melakukan pencegahan terus, sehingga dapat meminimalisir pelanggaran yang terjadi. Dan harapan kami pemilu 2024 nanti khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Tidung itu berjalan aman, damai, dan tentram. Meskipun ada riak-riak, tetapi riak-riak itu bisa kita lakukan pencegahan secara dini lah. Menurunkan persentase pelanggaran. Karena suksesnya pemilu itu bukan sukses dari Bawaslu, tetapi sukses seluruh stakeholder melakukan pengawasan. Karena biar bagaimana setiap kontestasi pemilu dan pemilu kada itu bukan sukses dari penyelenggara pemilunya, tetapi sukses dari seluruh stakeholder dan peserta pemilu dalam mensukseskan pemilu di tahun 2024 nanti. Nah itu tadi Tribuners perbincangan dengan Ketua Bawaslu KTT Pak Hairil yang sudah melakukan banyak sekali program-program perencanaan untuk pengawasan pemilu nanti menyambut tahun politik 2024. Harapan kita seperti dengan yang disampaikan beliau tadi, tidak ada riak-riak yang seperti yang cukup besar, dan pemilu 2024 nanti khususnya di Kabupaten Tanah Tidung bisa berjalan dengan aman dan tentu saja jauh dari potensi-potensi pelanggaran tadi, dengan sukses bersama seluruh stakeholder untuk menyukseskan tahun politik 2024 mendatang. Terima kasih Tribuners untuk tayangan kita hari ini. Sampai bertemu di talkshow tribunkaltara.com berikutnya, tentu saja dengan tamu undangan yang lebih bagus, lebih banyak lagi. Okay. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.